Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam talk show Hari Pers Nasional 2025. Saat ini kami berada di Atrium Artos Mall di Magelang. Di panggung ini kita berkumpul dengan optimisme yang tak akan pupus, berbicara tentang korupsi yang merusak, suatu penyakit bukan sekedar kesan belaka. Menurut Transparansi Internasional, tahun ini indeks kita memang masih cukup renggang ataupun cukup rendah, hanya di 38 dari 100. Dan ini menandakan bahwa sebenarnya kita masih butuh kerja keras, bukan sekedar angan-angan. Dan korupsi ini teman-teman, yes, kita sedang membahas korupsi adalah malapetaka, merampok hak yang seharusnya kita miliki, ekonomi menjadi terhambat, peluang tertutup, rakyat kecil seringkali yang paling terpukul. Jika berbicara dengan perspektif ilmiah, jika kita kaji epidemi tidak hanya tentang virus, bisa juga kita menganggap korupsi adalah hal yang sama yang mampu meresap ke dalam sistem layaknya kista, memperlambat pertumbuhan, dan ini bukan cuma data statistik biasa. Ini melainkan integritas adalah pilar utama. Bukan hanya kebijakan yang harus ditegakkan, namun kesadaran kebijakan yang harus kita utamakan. Oleh karena itu dalam talk show kita hari ini kita mencoba akan bersuara dan membawa sedikit perubahan. Mari kita dengarkan suara dari masing-masing narasumber. Narasumber yang pertama adalah Bapak Larsita, SE, MSc, CGCAC. Beliau adalah Inspektur Daerah Kota Magelang. Assalamualaikum Pak Larsita. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah. Baik, berikutnya juga ada dari unsur wartawan. Kita ingin menengok bagaimana narasi wartawan ketika tahu tentang budaya korupsi yang mengakar di Indonesia. Hari ini diwakili oleh Mas Malik Salman, beliau dari PWI Kota Magelang. Assalamualaikum Mas Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Agak berbeda ya, ngobrolnya hari ini kita agak formal gitu. Iya, biasanya sering wawancara tapi hari ini diajak untuk wawancara ya Pak Larsita begitu. Kalau Pak Larsita sering tentu ya. Baik, karena kita saat ini percaya ya bahwa beropini, bersuara ini menjadi sangat potensial sekali untuk merubah suatu keadaan atau suatu keadilan negeri. Sekali lagi bersama saya Putri Ramadhani, selamat datang di Suara Anti Korupsi, tempat berdiskusi, berbagi dan bersuara dengan hati. Baik, jika kita berbicara tentang korupsi, yang kita harapkan dan kita doakan, yang kita usahakan baik dari segala lini masyarakat maupun pemerintah adalah anti korupsi ya. Tapi sebelum kita menginjak bagaimanakah kita menciptakan atau membangun budaya anti korupsi, kita pengen lebih tahu dan lebih kenal dekat dengan Pak Larsita. Katanya kalau tak kenal itu ya nggak tahu aja gitu. Pak Larsita boleh sedikit memberikan gambaran kepada kami yang masih buta. Sebenarnya tugas-tugas dari inspektorat itu seperti apa sih Bapak? Ya, terima kasih Mbak Putri dan Mbak dan saya tadi bisa bersama dari BPI yang melaksanakan festival jurnalistik yang pertama selamat semoga festival jurnalistik mudah-mudahan BPI harus lebih jaya sebagai tugas jurnalistik itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu semua, kami semua yang hari ini sama-sama berbicara tentu tadi sampaikan tugas fungsi seperti apa. Nah tentu kami sampaikan bahwa Inspektorat Magelang salah satu perangkat daerah yang fungsinya adalah membantu Wali Kota Magelang untuk mengawasi dan membinaan pelaksanaan pemerintahan serta pembinaan tugas pembantu perangkat daerah. Itu yang kalau diadakan
adalah kami punya fungsi atau tugas atau peran yang dulu anak-anak jadi kalau dulu kita masih hanya mengedepankan karena saja cari kesalahan atau lebih pada istilah sedang mengaku saja. Tapi saat ini dengan itu bahwa kita sudah transformasi diri pada pelayanan yang kita sampai partner. Kita membangun partner kita bagi semua entitas terhadap dalam rangka membantu bagaimana mensolusikan dan dari masukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah kita dari keyakinan bahwa ini organisasi dalam mencapai tujuan sudah sesuai SOP yang ada, sesuai target kerja yang ditentukan. Sehingga disitulah kemudian kami beberapa yang menjadi tugas kami yang pertama tadi adalah memberikan keyakinan yang memadai ketaatan, kehormatan, efisiensitas mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah memberikan deteksi dini atas potensi risiko yang ada di organisasi yang bisa menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Yang berikutnya adalah bagaimana memperbaiki tata kelola di organisasi dalam penyelenggaraan tugas fungsi. Yang berikutnya adalah memberikan nasihat, memberikan masukan kepada manajemen dalam rangka untuk GRC, Governance Risk and Control, dalam rangka memastikan program bisnis dari organisasi itu sesuai dengan regulasi yang ada. Berikutnya Bapak Ibu semua, jadi kami bersama-sama teman-teman jajaran APEP kami dalam rangka untuk upaya pencegahan korupsi masuk materi yang bahwa ada pendekatan semua di dalam penanganan korupsi. Yang pertama tentu dari aspek pendidikan, aspek persuasif. Yang berikutnya pencegahan, yang terakhir adalah penindakan. Nah, di mana posisi kita APIP atau inspektorat di dalam perannya dalam upaya korupsi? Nah, kami bermain dari dua peran. Yang pertama, ketika kita mitigasi risiko korupsi melalui pendidikan. Nah, pendidikan menurut itu maksud utama kami dalam rangka memastikan bagaimana kita menemukan tunas-tunas integritas anti korupsi termasuk budaya anti korupsi yang hari ini teman-teman PBI menyuarakan itu semua dalam rangka memastikan untuk membangun kesadaran kolektif bersama, karena tidak mungkin kita sendiri di dalam mencari korupsi, butuh aktivitas bersama. Yang kedua, sosialisasi. Kami melakukan consulting tadi aktivitas sehingga kami bisa melakukan asistensi consulting, maksud ada sosialisasi bersama dengan menggandeng semua stakeholder yang ada termasuk mass media. Kenapa mass media kita gandeng? Karena mass media masih dipercaya dan dipercaya independensinya. Itulah kenapa kami melakukan itu. Yang berikutnya juga dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan adalah media yang awal dan rangka untuk bagaimana nilai-nilai integritas itu ditanamkan pada peserta didik kita, dan harapan kita bersama ke depan itu bisa sebagai salah satu nilai-nilai etika yang masuk dalam kurikulum pendidikan mulai sebagai TK sampai dan Betul. Maka baik, luar biasa jika tadi apa yang disampaikan Pak Larsita cukup detail dan juga kompleks bagaimana tugas-tugas dari Badan Inspektorat sendiri. Detail ya, bukan hanya mengawasi, melihat, tetapi juga bisa memberikan masukan di sana. Jadi poin penting ini yang cukup meng-highlight kita ketika kita membahas tentang budaya anti korupsi itu sendiri. Jadi kita melihat lalu bisa memberikan kontribusi atau suara masukan. Dan kita kemudian akan mendengar setelah tadi dari Pak Larsita bagaimana tugas dan juga peran ya dari Pak Larsita dan juga teman-teman di tim inspektorat dalam membudayakan anti korupsi seperti tadi melalui edukasi, kemudian bagaimana kerjasama dengan stakeholder, dengan media khususnya, apalagi kita di festival jurnalistik pada hari ini ya, ini menjadi salah satu terobosan yang sangat baik dengan bantuan jurnalis. Nah, kita ingin melihat ini Mas Salman, pandangan jurnalis atau pandangan wartawan melihat korupsi yang ada di Indonesia. Saya tidak akan meminta Mas Salman untuk menjelaskan sejarah atau kasus-kasus korupsi yang terdahulu ya. Itu lama ya Pak Larsita ya. Kita akan coba membahas karena banyak
Begitu ya Mas Salman, dan juga cukup kompleks kita melihat dari orba-orba sebelumnya begitu hingga saat ini sudah ada RUU juga gitu dan juga banyak sekali hal-hal yang sepertinya pemerintah mengusahakan cukup serius ini. Tapi kalau dari pandangan wartawan atau jurnalis sendiri melihat pemberitaan korupsi dan maraknya korupsi yang masih cukup tinggi dan angkanya juga kita masih cukup rendah loh di 38 dari 100 gitu Mas. Kalau ranking tuh kayaknya hampir 100-an dari 198 ya Pak ya? 99. Lah itu silakan Mas Salman. Oke, terima kasih Mbak Putri. Satu kata kalau ada berita korupsi bagi wartawan itu dalam tanda kutip menjadi berkah. Mohon maaf Pak Larsito, dalam tanda kutip ya ini. Tapi bagi penyelenggara negara atau pemerintahan ataupun pejabat atau institusi negara, kalau ada kasus korupsi dalam tanda kutip menjadi musibah. Artinya ini ada satu dua hal yang kontradiktif. Yang bagi kami berkah, yang bagi pemerintahan penyelenggaranya adalah musibah. Karena itu ya good news sih. Iya, good news. Biasanya kan sering bisa menjadi headline media Pak, non sewu kasus korupsi. Apalagi kemarin yang beberapa bulan kasus Pertamina yang hampir sampai 900 triliun. Yang itu dalam jangka waktu 5 tahun. Belum lagi yang kasus timah yang sampai 300 triliun kan juga menjadi luar biasa. Artinya ini menjadi perhatian bagi media massa, bagi massa media. Memang di dalam Undang-Undang Pers tahun nomor 40 tahun 1999 di masa pemerintahannya Pak Habibie memang pers semakin berkembang gitu. Memang di dalamnya ada salah satu fungsi Pak Larsito sebagai kontrol sosial sehingga penyelenggaraan negara itu juga menjadi ranah kami, tugas kami. Tugas kami dalam proses pengawasan, artinya kalaupun melakukan penemuan kita bisa melakukan pengembangan. Pengembangan dalam arti misalnya Mbak Putri, kasus yang mudah misalnya ada kasus tentang pembangunan. Oh ini kok belum usianya 1 tahun kok sudah jebol, sudah ambrol. Artinya kita bisa memetakan ini ada apa kemudian. Baru kemudian kita bertanya kemudian ke bagian yang pembangunan, misalnya dari DPU ataupun nanti dari kemudian respon dari DPRD. Lah dari sini kemudian dari media massa bisa melakukan kontrol sosial ataupun kontrol kebijakan. Itu salah satu fungsi di media massa. Nah media massa juga yang tadi kita sempat ngobrol ya Pak Larsito di bawah sebelum naik bahwa media itu sifatnya independen. Jadi tingkat kepercayaannya publik atau tingkat kepercayaannya masyarakat itu tinggi kepada media massa. Jadi tadi alasan Pak Larsito juga menggandeng PWI dalam talkshow seputar korupsi ya salah satunya poin itu dengan independensi. Artinya bahwa media massa sangat tepat karena juga bagian dari pilar demokrasi. Begitu Mbak Putri. Ya, saya sepakat dan cukup menjadi highlight bahwa salah satu pilar dalam berdemokrasi fungsi kontrol itu dimiliki media dan itu sesuai tugas-tugasnya dan juga bagaimana menarasikan itu sehingga bisa dikonsumsi oleh publik dan menjadi salah satu sumber terpercaya. Karena tadi Pak Larsito yang disampaikan di balik layar ya Mas Salman ya, kadang ini masyarakat agak punya trust issue sama pemerintah betul. Gitu kan. Ada sedikit yang mau disampaikan tentang trust issue ini Bapak, bagaimana masyarakat ini memandang sebuah informasi ataupun berita-berita terkait korupsi dan sejenisnya dari media dibandingkan dari versi pemerintah sendiri. Saya sebenarnya konten apa yang disampaikan dengan situasi perasaan. Kalau kita lihat ini akumulasi korupsi ini luar biasa. Sudah menyentuh semua sendi-sendi kehidupan. Hampir semua mulai sampai semua sudah ada banyak penyimpangan berat yang luar biasa. Sehingga masyarakat barangkali sudah ada merasa mungkin jengah juga ketika melihat korupsi yang luar biasa. Apalagi akhir-akhir ini dipublish bagaimana fraud terjadi di dunia BUMN kita yang luar biasa nilainya
kadang kita nggak masuk akal begitu nilainya sampai ratusan triliun yang luar biasa besarnya, andai kata itu perlu distribusi kepada masyarakat, sudah begitu sejahteranya masyarakat. Nah artinya dampak-dampak dari korupsi luar biasa dari dirasakan masyarakat. Kita lihat banyak ketimpangan di masyarakat, ketidakadilan hadir di masing-masing. Kita jumpai masyarakat yang sebenarnya memiliki hak utama untuk dalam pelayanan yang tidak bisa menikmati itu karena apa? Karena memang ada tidak tersalurkannya distribusi alokasi sebenarnya untuk masyarakat karena korupsi. Itulah kenapa yang menjadi alasan masyarakat sekarang itu mungkin sedikit banyak berharap informasi-informasi yang disampaikan pemerintah, walaupun kita benar-benar berusaha sekeras-kerasnya Untuk transparan dan terbuka ya Pak ya. secara transparan, objektif, independen pun barangkali dari sudut masyarakat mungkin barangkali kita hanya bagian dari justifikasi, alibi atau pembenaran. Padahal kita sudah berusaha karena memang sudah masifnya korupsi dan begitu luar biasa dampak yang langsung kasat mata di masyarakat. Itulah kenapa mass media sebagai check and balance dari proses demokrasi kita bersama-sama apalagi dalam rangka pengawasan terkait dengan keseriusan kita bersama untuk pencegahan korupsi, sehingga mass media barangkali masih mendapat porsi tertinggi kepercayaan di tengah masyarakat. Maka Ya, sebenarnya ini menjadi salah satu dampak juga ya Bapak korupsi, karena memang korupsi yang ada di Indonesia, maksudnya pelaku oknum ya Pak ya, kita nggak menyebut semua kan Pak Larsita ya, oknum-oknum tersebut ini memang banyak dari kalangan-kalangan yang mungkin bisa jadi citranya cukup baik di mata masyarakat begitu kan. Bagaimana sosok ini dikenal dalam segi pemerintahan, intelektualitas, mungkin religiusitas gitu, dan aspek-aspek citra ini cukup mewakili sehingga masyarakat mempunyai perspektif tersendiri terhadap oknum-oknum tersebut. Sehingga kekecewaan atau dampak yang akhirnya dirasakan ini salah satunya ada trust issue. Kalau menurut Pak Larsita sendiri selain dampak trust issue, adakah dampak-dampak dari atau mungkin bisa menjelaskan penyebab sekaligus dampak ya dari korupsi ini sendiri? sebenarnya kalau kita mulai muara dari korupsi sebenarnya ini kembali pada integritas. Artinya integritas itu kalau kita bisa mulai adalah sebenarnya cikal bakalnya kenapa orang perilaku menyimpang dari yang seharusnya. Kejujuran menjadi pintu utama ketika kita bicara integritas. Kemudian peduli terhadap dengan lingkungan dan sesama, kemudian kita berani di dalam persidangan, kemudian hidup sederhana. Jadi kemudian bersedia disiplin, kemudian adil, bagaimana pemerintah itu bisa menghadirkan ke masyarakat. Itu tugas kita bersama yang saat ini masih menjadi PR kita bersama, karena menghadirkan keadilan itu nggak sederhana. Karena kita jumpai hari ini kita rasakan ketika bicara bagaimana kita mitigasi ketika masyarakat berkebutuhan khusus, sosial dan sebagainya, data menjadi persoalan dan menjadi PR sampai saat ini, sehingga keadilan masih belum dirasakan ada di tengah masyarakat. Yang berikutnya adalah kita bisa tanggung jawab, kerja keras, kemudian mandiri. Itu nilai integritas yang barangkali perlu kita tumbuh kembangkan bersama-sama. Karena keserakahan itu muncul ketika nilai integritas sudah mulai muncul. Kemudian kesempatan, kenapa kesempatan ada? Karena memang tata kelola sistem pengendaliannya tidak begitu kuat sehingga memungkinkan orang menggunakan kesempatan untuk berbuat fraud. Yang berikutnya kebutuhan, karena gaya hidup ini juga menjadi salah satu orang akan berbuat tadi menyimpang. Yang barangkali juga menjadikan kenapa kemudian korupsi masih merajalela, barangkali sistem pengungkapannya. Ketika sudah terungkap, kemudian barangkali penegakannya tidak sepanjang, sehingga orang tidak adil lagi. Efek jerah itu kemudian tidak muncul dengan adanya penegakan sendiri. Nah, ini menjadi tugas kita bersama, tugas pemerintah, tugas negara untuk hadir bagaimana membuat regulasi yang bagaimana membuat efek jerah. Yang kedua, bagaimana juga mensosialisasikan edukasi pada semua elemen masyarakat dan semua penyelenggara negara agar apa? Agar bersama-sama bagi kita mengupayakan dalam membangun budaya anti korupsi itu benar-benar sesuai dengan map dan targetnya jelas.
Begitu, Mbak. Sepakat sekali ya, tadi bagaimana Pak Laska menjelaskan sebab-sebab secara tidak langsung, bagaimana efek-efeknya ataupun dampaknya yang kemudian dirasakan masyarakat. Sebenarnya ya, cukup dipahami bagi rekan-rekan jurnalis, wartawan ataupun masyarakat bahwa adanya regulasi, meskipun pemerintah cukup serius ya Pak, sudah sempat ada RUU juga gitu tentang korupsi, terus bagaimana penegakan hukumnya gitu. Tapi ternyata efek jerah ini yang masih belum bisa muncul gitu. Sehingga yang melakukan pun ketika keluar juga masih kaya raya katanya Pak gitu deh. Tanggapan atau tambahan dari Mas Salman nih atau melihat bagaimana tadi cukup mewakili yang dijelaskan Pak Larsita. Bukan hanya dampak atau efek jerah tetapi juga sebab musabab asal muasalnya ini sehingga kemudian mengakar dan nauzubillah sudah membudaya ya, semoga tidak semakin menyebar gitu seperti kista tadi yang sempat saya sampaikan kayak epidemi tadi. Silakan Mas Salman. Iya. Kalau membaca beberapa referensi memang korupsi itu sesuatu yang menjadi penyakit di tatanan kehidupan sosial kita. Nah, korupsi itu adalah merusak ya, merusak ngoten nggih Pak. Orang sering melambangkan kalau ada kasus korupsi itu di media-media massa dengan simbol nuwun sewu, tikus, hewan pengerat gitu. Kita sering ada karikatur, animasi ataupun ilustrasi itu pakai semacam tikus. Artinya bahwa melihat dari sini ada semacam serakah. Ada rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Ini yang menjadi poin dari sisi individu yang serakah atau individu yang tamak. Yang kemudian ada semacam kesempatan. Kesempatan kalau tidak ada kesempatan, wah kesempatan ini saya sebagai pejabat negara, saya Lumayan sebagai pimpinan, wah, kan bisa jadi artinya dia punya kesempatan, punya pengaruh. Terus kemudian juga kaitannya pengawasan ya, sistem di pemerintahan, artinya akuntabilitas, terus kemudian hal-hal yang pengawasan regulasi sistem yang lemah. Nah, kita cukup memberikan respon kepada pemerintahan hari ini ya di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo bahwa dalam retret di Akmil Februari lalu, Mbak Putri, gubernur dan juga bupati dan juga wakil bupati atau kepala daerah dikumpulkan di Akademi Militer, artinya di Magelang di sekitar kita. Itu saya mendengar, membaca, kemudian melihat di siaran langsung ada semacam memang komitmen, sebuah komitmen untuk memberantas korupsi. Artinya ini menjadi sebuah power dari pemerintahan, dari pemimpin pucuk tertinggi di kita. Ini menjadi semacam semacam aura positif yang kemudian ditularkan. Lah salah satunya pasca itu kemudian ada kasus korupsi besar, kayak kasus Pertamina. Iya, kemudian kan kasus timah, dan itu menjadi liga. Banyak yang di medsos bahwa itu menjadi klasemen juara pertama kasus korupsi Pertamina sampai 900 triliun. Terus kemudian kasus timah sampai 300 triliun. Nah ini artinya memandang bahwa kita ada rasa optimisme terhadap pemerintah. Nah semoga ini ke depan indeks persepsi korupsi ya Pak, IPK kita semakin meningkat karena 2024 ini ada skornya 37 kalau tidak salah dengan peringkat 99 dari 180 negara. Iya. Terus kemudian tahun sebelumnya itu IPK-nya skornya 34, ranking 115 dari 180 negara. Artinya ada peningkatan. Nah, kita mudah-mudahan di tahun 2025 ini IPK-nya peringkatnya semakin baik begitu. Bagus ya. Iya. Amin, amin, amin. Ketika berbicara ini harapan tuh harus yang baik-baik ya Pak Larsita ya. Karena kan katanya setiap ucapan adalah doa. Jadi ini kita mencoba untuk menyuarakan yang baik-baik. Dimulai dari suara mungkin dari platform kita dulu ya. Dari suara-suara yang kecil kemudian bisa tersebar lagi ke masyarakat gitu. Sepakat sekali dari apa yang disampaikan Mas Salman bahwa peran semua ini menjadi sangat matters, sangat penting sekali. Kalau melihat budaya yang memang sudah seperti ini, jadi untuk menciptakan atau membudayakan anti korupsi ini bukan pekerjaan yang sangat mudah. Tentu ini pekerjaan yang memang butuh
integritas diri tadi, komitmen yang tadi disampaikan Mas Salman juga. Dan ini sudah dimulai juga dari pemerintah sebenarnya ya gitu. Meskipun tentu ini tidak semua berjalan lancar gitu. Kalau dari Pak Larsita sendiri melihat respon pemerintah yang sepertinya cukup serius begitu, dengan langkah-langkah yang sepertinya sudah mulai terukur gitu. Apa goalnya, kemudian langkah-langkah yang diambil. Ini memang sebagai salah satu perwujudan atau langkah-langkah bagaimana cara memerangi korupsi. Itu satu poin. Memerangi korupsi, yang berikutnya adalah bagaimana caranya membudayakan nih anti korupsi. Nah ini nih kayak lumayan nih gitu. Silakan Pak Larsita. Terima kasih Mbak Ibu. Jadi ini pemerintah itu juga tidak tinggal diam. Dengan fenomena yang luar biasa, sebenarnya pemerintah sudah benar-benar juga serius dalam bagaimana memitigasi, kemudian berusaha memberantas. Tadi saya sampaikan di awal ada 3 pendekatan, bicara trisula pemberantasan korupsi, pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Nah, tentu di dalam tata kelola ada beberapa batasan. Kami pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, di luar aparat penegak hukum, kami bermain atau punya peran yang strategis di 2 unsur, yaitu pendidikan dan pencegahan. Nah, kami di Kota Magelang di tingkat level lokal Kota Magelang, kami sudah membentuk unit pengendalian gratifikasi. Kami ada tim saber pungli yang melibatkan juga unsur dari kepolisian, kejaksaan, Subdinpol, kami juga teman-teman dari TNI. Dalam rangka kami ada penguatan kolaborasi bersama dalam rangka untuk upaya pencegahan, sosialisasi, kemudian juga mitigasi. Di saber pungli kami ada 4 Borja intelijen, bagaimana deteksi dini potensi kerawanan yang terjadi, kemudian Borja pendidikan, pencegahan, dan justisi kami juga berhasil memberikan Pak. Artinya kami berkolaborasi di sana, sehingga ini merupakan salah satu instrumen yang kami kembali Kota Magelang. Di samping kami dalam hal ini juga melaksanakan instrumen yang dikembangkan oleh KPK. KPK dalam rangka upaya pencegahan korupsi, dia di samping beliau KPK punya kewenangan dengan penindakan, ada namanya instrumen MCP. MCP itu adalah instrumen dalam rangka untuk memastikan keseriusan langkah-langkah entitas pada pusat daerah dalam rangka upaya pencegahan korupsi yang terstruktur, sistematis. Ada beberapa area intervensi yang kemudian harus ditindaklanjuti bersama. Yang kedua adalah kemudian survei integritas. Indeks integritas ini kemudian juga menjadi salah satu ukuran apakah daerah mempunyai sistem pencegahan korupsi yang terstruktur dan baik. Nah, Kota Magelang alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir dalam hasil indeks integritas kita dalam posisi terjaga. Artinya sudah cukup memadai di dalam tata kelola, kemudian langkah-langkah pencegahan korupsi di Kota Magelang. Levelnya kita cukup baik, itu dari dimensi internal adalah teman-teman pegawai kita, kemudian eksternal adalah teman-teman pengguna layanan kita, klien kita, yang kemudian expert itu adalah termasuk mass media, termasuk ahli-ahli, ada juga dari aspek teman-teman dari APH, ada juga dari pengawas eksternal yang menilaikan apa. Artinya hasil SPI itu benar-benar fair, nilainya fair, itu menggambarkan rekognisi pengakuan terkait dengan upaya pencegahan yang kita lakukan bersama-sama. Sudah clear, alhamdulillah kita meskipun upaya kita masih kita lakukan bersama-sama. Yang lain adalah kita melakukan upaya-upaya bagaimana membudayakan. Kita tidak bisa kemudian sendiri-sendiri. Kita tetap harus kolaborasi, bersinergi bersama. Dengan sinergi itu harapan kita membangun kolektivitas, membangun kekuatan bersama dalam rangka upaya untuk membudayakan anti korupsi. Dari teman-teman dari pemerintah punya kewenangan membuat regulasi, membuat instrumen, memiliki kemampuan untuk mengedukasi, sosialisasi, termasuk adalah bagaimana kita membangun kesadaran kolektif masyarakat. Yang berikutnya mass media. Nah, mass media kalau saya melihat ini sebagai perannya strategis, sebagai peran check and balance. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap juga mass media juga punya peran untuk bagaimana membuat publik melalui pemberitaan apa sih korupsi itu,
Apa sih bahayanya? Penyebabnya apa? Konsekuensinya apa? Ini penting sekali. Mas media juga bisa menyuarakan. Yang berikutnya juga mas media bisa tadi melaporkan. Ketika mendengar, melihat ada beberapa case di lapangan, mas media bisa melaporkan apa yang dilihat kemudian pada penegak hukum agar apa? Agar penindakan. Peran-peran ini bisa dilakukan teman-teman mas media. Sisi lain peran-peran dari masyarakat apa? Masyarakat ikut serta dalam mengawasi. Sosial kontrol itu penting sekali. Yang berikutnya juga masyarakat bisa juga berkolaborasi, memberikan saran, masukan, termasuk kritik kepada kita semua dalam rangka upaya memastikan pencegahan korupsi dilakukan secara konsisten dan konsisten dan peta jalan yang jelas dan terukur. Yang berikutnya juga bagi masyarakat juga bisa memberikan edukasi kepada lingkungan, bagaimana membangun kesadaran bersama untuk bersama kolaborasi untuk membangun budaya anti korupsi. Nah, artinya peran-peran ini bisa dilakukan kita bersama-sama. Mudah-mudahan ketika peran itu dilaksanakan bersama-sama, termasuk dunia pendidikan. Kenapa bisa? Karena ketika pendidikan itu memasukkan nilai-nilai integritas di dalam kurikulum mulai TK sampai perguruan tinggi, setidak-tidaknya generasi kita sudah kita bekali terkait dengan budaya anti korupsi dan nilai integritas. Itulah tunas-tunas harus kita tumbuhkan. Begini. Baik. Terima kasih Pak Larsita. Tadi sempat disinggung juga bagaimana peran-peran media begitu ya. Nah ini nanti juga bisa sekaligus diberi tambahan atau tanggapan ya, baik Mas Salman. Tapi sekaligus saya juga sedikit memberikan highlight tadi yang disampaikan Pak Larsita, bagaimana tugas tadi ya Trisula ya, dari pendidikan, pencegahan dan juga penindakan. Dua hal tadi sudah dilakukan oleh inspektorat, karena memang semua punya peran dan tugas masing-masing, memang tak bisa sendiri, tetapi semua saling melengkapi perannya. Nah tadi peran dari media sempat sedikit disinggung, dari kacamata wartawan nih Mas Salman gitu. Peran yang cukup krusial dan strategis kalau tadi disampaikan Pak Larsita begitu. Nah ini cukup menarik ini, bagaimana wartawan melihat perannya yang cukup strategis dan bagaimana pula turut serta membudayakan budaya anti korupsi begitu. Iya. Selain sebagai fungsi kontrol sosial ya, media juga memiliki fungsi pendidikan Pak Larsita. Hampir sama. Artinya kayak yang tadi disampaikan oleh Pak Larsita bahwa perlu dijelaskan tentang korupsi, perlu dijelaskan akar penyebab korupsi, perlu dijelaskan juga bagaimana pencegahan atau mungkin membudayakan anti korupsi. Nah di media massa memang ada berbagai macam rubrik Pak Larsita. Artinya bahwa kalau dalam suatu kasus kita memberitakan mengenai itu, kita pakai yang memang lagi apa ya istilahnya, kalau zaman sekarang orang itu bilangnya tren. Kalau kita bilang update ya, update aktual, fakta dan lain sebagainya. Nah, bisa kita biasanya lewat dari sisi pengamat ya. Nun sewu, seumpamanya sudah ada berita kasus korupsi X gitu ya Mbak Putri. Kemudian ini kita menggiring ini ada kasus inilah. Bagaimana media bisa mengupayakan bahwa ini meminimalisir supaya tidak terjadi lagi. Sehingga media punya kesempatan untuk wawancara kepada kemudian tokoh agama. Atau mungkin dari pengamat, atau mungkin dari instansi pendidikan, perguruan tinggi yang kemudian menjabarkan hal itu. Karena bagaimanapun kita bersifat objektif ya, objektif dalam arti seorang tadi diwawancari akademisi, dari tokoh agama, ataupun dari politisi, ataupun dari pengamat, bisa memperjelaskan berbagai banyak hal tentang korupsi, termasuk langkah-langkah pencegahannya atau budaya anti korupsi. Nah ini media punya peran pendidikannya di situ Pak Larsita. Nah, ada juga di tajuk, biasanya dari pimpinan redaksi memberikan tajuk bahwa ini yang menjadi konsen dari pemberitaan. Skop hari ini isu yang sangat menarik, topik yang menarik misalnya tentang kasus X, kita bisa mengulas. Nah, bagaimana peran media di sini kita melakukan atau kemudian memberikan penjelasan supaya ini tidak terjadi. Misalnya dalam hal pengawasan ya kayak proyek, karena yang sering itu biasanya yang bisa dilihat adalah kasus-kasus proyek. Itu biar tidak terjadi, misalnya dalam hal perencanaan di pemerintahan,
proses bagaimana seleksi tender dan lain sebagainya itu juga perlu diterapkan. Sehingga kayak tadi yang saya sampaikan 4 pilar dari eksekutif, yudikatif, termasuk legislatif, peran itu harus kombinasi. Tidak bisa kemudian kita berjalan sendiri. Kayak tadi Pak Larsita ngendiko bahwa kita punya untuk melaporkan, kita pun juga di yudikatif untuk bisa melaporkan. Nah itu sisi dari peran media, iya Mbak Putri, yang bisa disampaikan dalam hal untuk memberantas atau mungkin mengurangi, meminimalisir ya, dalam rangka menumbuhkan budaya anti korupsi. Iya. Ya. Sebenarnya kalau semakin dibahas semakin berat ya Pak ya. Semakin banyak tahu tuh semakin, wah ternyata cukup kompleks ya. Karena kalau bicara membudayakan ya, menanamkan budaya anti korupsi itu memang detail dan juga sangat kompleks. Kolaborasi menjadi salah satu kunci. Tidak bisa satu peran saja yang berjalan gitu. Jadi sebenarnya lagi-lagi ini bukan saja tugas Pak Larsita saja, bukan tugasnya inspektorat saja, bukan tugasnya pemerintah saja, bukan tugasnya media saja, tetapi tugas kita bersama. Nah, kolaborasi semacam ini tuh sepenting apa, seurgent apa Bapak untuk menciptakan budaya anti korupsi? Jadi saat ini kita tentunya pentahead. Artinya ada kolaborasi antara masyarakat, mass media, kemudian juga akademisi. Yang artinya kita butuh peran sama-sama untuk menyusulkan masyarakat terhadap korupsi. Nah tadi saya berbicara bagaimana peran dunia usaha. Nah dunia usaha juga penting sekali karena dunia usaha juga terbuka relasinya dengan proses bisnisnya seperti apa, bagaimana membangun relasi internalnya seperti apa, bagaimana mengedukasi pelatihan karyawannya dengan mitra bisnisnya itu seperti apa. Artinya peran penting juga dimainkan teman-teman dari dunia usaha. Nah artinya kolaborasi menjadi keniscayaan yang sangat dibutuhkan karena tanpa itu kemudian tidak ada kekuatan bersama. Luar biasa, saya sepakat sekali. Last but not least, Mas Salman, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada publik ini? Kebetulan saat ini sedang live streaming di YouTube official PWI Kota Magelang. Jadi sekali lagi yang baru menyaksikan, selamat menyaksikan. Ini adalah talk show Suara Anti Korupsi gitu. Apa yang ingin menjadi highlight pada hari ini yang ingin disampaikan? Kebetulan ada adik-adik atau teman-teman atau secara general dari kacamata seorang wartawan. Silakan Mas Salman. Yang pertama begini juga Mbak Putri. Artinya sebelum menyampaikan himbauan juga ini penyebab korupsi. Ada kadang begini Pak Larsita. Selain tadi yang serakah ada rasionalisasi. Kita menganggap bahwa sebenarnya kita tahu ya, kodratnya kita tahu bahwa ini salah loh. Saya mengambil uang bukan milik saya, ini salah loh. Saya mengambil uang atau markup dari suatu pengadaan barang itu salah loh. Sebenarnya tahu Pak, itu sangat tahu. Karena mereka pun juga mempunyai akal, punya hati nurani. Nah ini yang menjadi kemudian dasar seorang manusia ya, kodratnya sebagai seorang manusia ada salah, ada benar. Ada hitam, ada putih. Kita tahu bahwa ini hitam. Artinya ini sebagai sebuah moral ya. Moral dari sisi orang kayak tadi yang juga bagian dari integritas ya Pak. Ada kejujuran, kemudian tanggung jawab dan sebagainya. Nah kejujuran ini menjadi pondasi awal bagaimana kehidupan antara manusia dengan yang sang pencipta. Artinya bahwa ini menjadi landasan yang sangat kuat sebagai semacam tauhid. Nah artinya bahwa pondasi dasar kalau memang itu awalnya dari tauhid, pendidikan, kaitannya pendidikan anak-anak, kemudian guru. Ini yang tentu harus menjadi sebuah pondasi. Apalagi maaf tadi malam, tadi pagi saya sempat browsing ya Pak. Ternyata di Kota Magelang ini juga ada perwal. Tadi saya cari perda, apakah sudah ada ya perda tentang anti korupsi di Kota Magelang ini. Ternyata belum, yang muncul adalah perwal. Peraturan Wali Kota nomor 47 tahun 2019.
Ini tentang implementasi pendidikan karakter anti korupsi pada satuan pendidikan dasar. Nah, ini sebagai sebagai modal awal, modal dasar bagi anak-anak didik. Karena bagaimanapun ini pendidikan korupsi bagaimana diterapkan sejak sedini mungkin. Ini ada pendidikan dasar, bisa SD, bisa SMP, yang bisa diselipkan dalam pendidikan kewarganegaraan ataupun pendidikan agama. Katanya bisa agama yang terkait dengan kepercayaan masing-masing. Saya kira ini tiap-tiap agama juga mempunyai nilai itu. Nah, sehingga ada semacam yang menjadi himbauan itu adalah bagaimana tingkat pendidikan atau sosialisasi kepada masyarakat, penekanan ini yang harus ditekankan kepada anak-anak atau mungkin di usia pendidikan tingkat dasar gitu. Ini yang bisa secara umum karena kaitannya dengan nilai gitu Mbak Putri. Betul. Yeah. Terima kasih banyak Mas Salman, ini penting sekali ya bagaimana membangun karakter tadi ya. Kalau soalnya mau membudayakan atau membiasakan diri untuk tidak korupsi itu memang dari karakter itu sendiri. Mungkin dari pendidikan dan juga dari keluarga, dari lingkungan terdekat juga seperti itu ya Mas Salman. Terakhir Pak Larsita, apa yang ingin disampaikan kepada publik tentang hari ini budaya anti korupsi, membangun budaya anti korupsi. Adakah highlight-highlight yang belum sempat kita singgung, sempat kita bahas, tetapi penting untuk diketahui publik? Silakan. Terima kasih Mbak Lusli. Jadi sekali lagi kami korupsi itu musuh bersama. Karena korupsi itu adalah kejahatan yang biasa, sehingga tentu harus dihadapi dengan kerja yang luar biasa. Mulai dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan itu harus semua luar biasa. Dan itu butuh kolaborasi bersama. Butuh membangun kesadaran bersama bahwa tidak mungkin kita akhirnya sendiri-sendiri untuk melakukan itu semua. Tanpa kolaborasi, tanpa sinergi bersama, maka suatu kegiatan atau bahaya korupsi tidak akan bisa dituntaskan. Regulasi sebaik apapun ketika kita tidak bisa membangun mental-mental para pelanjangan negara, para pelaku-pelaku yang ada di dunia bisnis, maka tidak akan pula berhasil dengan baik upaya pencegahan korupsi. Sehingga kita harus namanya korupsi ada keseimbangan antara penindakan, pendidikan, dan pencegahan. Terakhir saya menyampaikan pantun. Saya menyanyi pantun. Makan leci rasanya nikmat. Cakep. Lekas hindari semut koloni. Cakep. Teguhkan hati, luruskan niat. Berantas korupsi tanpa kompromi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Inspektur Daerah Kota Magelang Bapak Larsita. Terima kasih banyak dari PWI Kota Magelang Mas Salman. Insya Allah next time kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Edisi berikutnya ya Pak ya. Suara anti korupsi kayaknya bisa lah ya rutin. Nanti kita agenda ke depan. Kami masih punya banyak agenda-agenda dalam rangka untuk pencegahan korupsi Kota Magelang. Dan insya Allah kami akan kolaborasi bersama, terutama dengan teman-teman PWI. Baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Larsita dan juga Mas Salman Malik. Luar biasa sekali. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pendukung dan terutama yang membuat ini terjadi. Kita berikan aplaus untuk PWI Kota Magelang. Baik, hari ini kita telah bersama meramu strategi. Kita tak hanya telah mendengar, tetapi kita juga menyimak diskusi yang mendalam tentang sebuah isu yang selalu relevan dan takkan pernah padam. Korupsi sebagai musuh yang nyata dalam pemerintah dan kehidupan. Namun kita juga perlu ingat bahwa keberanian bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang bertindak, menjaga standar dan tak mundur atau gentar. Kita harus menjaga integritas di setiap lini, mengedukasi masyarakat serta menuntut transparansi yang hakiki. Maka mari jadilah bagian dari perubahan. Karena bersama kita bisa, ingatlah korupsi adalah musuh kita bersama. Dan saat ini kita bersatu, kita menuntut hukum yang tegas, adil, dan tanpa celah.
Sebagai penutup, mari bawa harapan ini di setiap sudut negeri. Karena dalam perjuangan melawan korupsi tidak ada yang lebih berharga dari integritas diri. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi suara anti korupsi hari ini. Semoga percakapan ini menjadi titik terang bagi perjalanan kita yang masih panjang dan tak terhenti. Kita lanjutkan perlawanan ini tanpa jeda, tanpa ragu dan penuh keyakinan sebagai jati diri. Saya Putri Rahmadani, sekali lagi selamat Hari Pers Nasional 2025 dari PWI Kota Magelang untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang yang masih ada di Artos Mall dan juga yang sedang mendengarkan di 94,3 FM. Selamat datang di Festival Jurnalistik 2025 PWI Kota Magelang. Kali ini mengajak masyarakat seluruh Magelang untuk bisa datang ke Atrium Artos Mall. Kita akan diberikan edukasi oleh para wartawan dan juga jurnalis di Kota Magelang bagaimana sisi lain dari para jurnalis. Jadi sudah ada pameran, banyak banget dari para jurnalis media cetak, media online, radio juga ada termasuk Radio Tidar yang siang hari ini juga ikut berpartisipasi siaran langsung begitu ya. Dan pagi hari ini sampai dengan siang begitu kita masih bersemangat dan spesial banget kali ini PWI Kota Magelang mengizinkan Radio Tidar untuk memberikan hadiah untuk adik-adik yang tadi sudah ikutan festival jurnalistik. Mungkin boleh bisa merapat ke Kakak Iqbal di booth radio ini begitu. Karena Kakak Iqbal punya 10 voucher Jogja Buy. Untuk adik-adik ya kan habis kelar melakukan pembuatan karya. Nanti bisa main-main nih. Yuk yang mau langsung gercep sekarang. Hadiahnya adik-adik SMP. Tapi kita ngobrol bentar dengan Kak Iqbal begitu ya. Kita akan membahas karena ini adalah festival jurnalistik juga. Jadi pastinya adik-adik juga akan kita kenalkan. Yuk boleh duduk. Boleh. Yang lain mungkin baru 2, kita ada 10 voucher. Silakan adik-adik SMP boleh merapat ke Kakak Iqbal. Untuk nanti dapat voucher Jogja Bay, kita main basah. Kita kenalan dulu, nama kemudian dari mana Dek? Ya, nama saya Nafika Jembarski Kiantoro, saya dari SMPN 7 Magelang. Oke. Nama saya Aurelio Bistana Livio Setiawan, saya dari SMP Negeri 7 Magelang. Oke, pertanyaan pertama nih. Dengar radio nggak hari ini? Enggak. Oh nggak pernah dengar radio? Ya, udah jarang. Oke, kalau musik denger nggak? Ya, Oke. Padahal kalau di radio itu enak banget loh sebenarnya loh. Bisa denger radio, dapat musiknya, dapat informasi dari kakak-kakak penyiar, termasuk informasi dari Magelang juga ada tuh di radio. Tadi juga, tapi setelah ngeliat nih, tadi kan nggak pernah denger radio. Berarti baru tahu cara kerja radio tuh hari ini berarti ya. Oke, kira-kira seperti apa nih bayangan adik ketika jadi sosok penyiar? Menurut saya sih hampir mirip podcast kali ya. Oke. Terus ya saling ngobrol, apalagi sama yang audiensnya saling berinteraksi. Menurutku gampang atau nggak jadi penyiar? Susah sih. Oke, berarti udah ada bayangan Pak, paling nggak ya? Kalau adik sendiri setelah tadi melihat gitu ya cara kerja para penyiar, tertarik nggak kira-kira dari penyiar radio? lumayan. Lumayan tertarik? Iya. Oke, kalau di sekolah seperti apa nih dari ibu guru, bapak guru menjelaskan tentang pembuatan berita segala macam? Di sekolah itu sama bersama Bu Adelia juga dijelaskan tentang rinci-rinci membuat teks berita, membuat materi-materi tentang berita juga dengan. Oke, tapi kalau radio udah tertarik kan tadi kan ada tertariknya. Iya. Berarti Kakak Iqbal langsung kasih hadiah voucher Jogja Bay berarti ya. Tapi karena belum kenal radio, nanti ngambilnya di radio, ya kan? Biar tahu seperti apa Radio Tidar juga. Nah, pertanyaan terakhir nih, sebutkan channel Radio Tidar dong. Suara Merdeka Radio Tidar FM, channelnya berapa tuh? 94 kamu. Iya, betul sekali. Kalau nama penyiar Radio Tidar aja yang tahu. Kak Iqbal? Oke. Nanti dapat ya. Langsung selamat untuk adik berdua mendapatkan hadiah dari Jogja Bay. Nanti hubungi kakak-kakak Radio Tidar untuk kita data kontaknya ya. Ya, silakan. Terima kasih, Kak Iqbal. Oke, selanjutnya ini ada lagi adik-adik yang akan ngobrol bareng kakak ini. Kita kasih experience dulu menjadi sosok penyiar ya. Tapi kasih tahu dong media yang ada di Kota Magelang itu media apa aja? Koran deh. Yang tahu tadi udah sempat Aman. di sana kan? Ya.
Apa? Oke, Magelang Express betul. Media apa yang Adit tahu? Mungkin Suara Merdeka. Oke. Hari gini masih baca koran atau enggak nih? Enggak sih Kak. Sudah enggak. Kalau online gitu masih tetap ngebaca? Oke. Nah harapannya nih setelah tadi ngeliat nih acaranya Festival Jurnalistik dikasih kesempatan untuk tahu cara kerja jadi penyiar. Nah ini satu kata dong tentang wartawan versi Adik itu kayak gimana? Mungkin satu kata untuk jadi wartawan tuh keren sih Kak. Keren, wartawan keren. Ya, Adik wartawan itu Sangat realistis dan kayak susah gitu buat di wartawan. Oke, tapi yang jelas bisa dipelajari ya. Oke, selamat belajar yang jelas ditunggu. Nanti langsung ke kakak Radio Tidar untuk didatang. Ngambil hadiahnya dari Radio Tidar, biar kenal juga sama Radio Tidar ya. Oke, boleh. Tepuk tangan untuk adik-adik kita. Oke. Dan yang jelas untuk warga Magelang dan juga sahabat Tidar juga yang sedang mendengarkan di 94,3 FM, jangan lupa 2 hari ini segera merapat ke Atrium Artos Mall untuk nanti bisa tahu seperti apa tugas-tugas para jurnalis dan juga mengenal cara kerja para jurnalistik, kemudian hasil-hasil karya dari para jurnalis juga. Dan untuk membahasnya, kita akan mengundang para jurnalis yang segera akan kita ajak siaran untuk nanti bahas lebih lanjut seperti apa suka duka jadi sosok wartawan. Jadi kita langsung panggil yang pertama adalah Ketua Panitia dari Hari Pers Nasional. Sekaligus ini adalah wartawan dari Harian Radar Magelang kepada Kakak Puput Puspitasari. Kami mohon kesediaannya. Satu lagi ini dari beritamagelang.id. Untuk Ibu Kurniawati juga kami mohon kesediaannya untuk hadir. Sekaligus Kakak Ketua PWI Kota Magelang, Mas Wiwit juga kami mohon kesediaannya untuk hadir bersama dengan kita, atau mungkin Mas Asef deh dari Suara Merdeka juga boleh bergabung dengan siaran kita karena kita lagi live juga Kak di Radio Tidar begitu ya, 94,3 FM. Ini sinergi Banget. FM dengan apa namanya, boleh dipakai tuh biar ala siaran nih ya kan? Jadi kangen siaran beneran nih. Betul, boleh silakan Ibu. Nah, Kakak Puput dulu deh, terkait dengan festival jurnalistik ini, kayak baru pertama kali ya ada wartawan yang mengadakan festival jurnalistik di mall. Kali pertama banget. Jadi ini merupakan ajang pameran jurnalistik. Kita bisa percaya diri sih, ini cukup besar. Oke. Dan ini kali pertama di Magelang Raya. Oke. Apa aja sih yang experience yang masyarakat Magelang ini dapat kalau mereka datang ke Atrium Artos Mall? Nah, konsep festival jurnalistik kali ini kita mengusung eksploratif dan edukatif. Jadi kita mengeksplor semua yang ada di dunia jurnalistik sebetulnya ya. Dan kita melibatkan tidak hanya teman-teman dari koran, tapi juga penyiar, gitu ya. Dari teman-teman radio, televisi, juga fotografer, kita ajak semuanya, kita berpameran di sini rame-rame untuk memamerkan karya kita masing-masing seperti itu. Untuk teman-teman fotografi, kita sudah ada spot khusus untuk menampilkan karya-karya fotografi dari teman-teman. Dan ini bukan hanya fotografer saja, tapi ada juga teman-teman dari wartawan koran maupun media online yang kemudian menampilkan karya fotografi jurnalistik mereka. Selain itu, kita juga memamerkan profil-profil radio yang mereka juga tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia, sehingga masyarakat bisa mengenal lebih dekat apa sih radio Unima itu, apa sih Radio Tidar itu, apa sih Radio Alsinta itu ya, dan lain sebagainya begitu. Dan selain itu juga dari teman-teman koran, kita menghadirkan koran beneran, tapi kita juga menghadirkan layout koran. Jadi sebelum koran itu dicetak ada layoutnya. Nah itu kita tampilkan. Jadi masyarakat bisa melihat perbedaan ketika layout koran itu seperti apa sebelum dicetak dan ketika sudah dicetak. Jadi kita juga bawa koran hari ini yang bisa dibaca di spot sebelah sana. Mengapa di Atrium Artos Mall nih Kak? Mengapa di Atrium Artos Mall? Kita ingin mengeksplorasi suasana dan venue-venue yang ada di Magelang, dan kita melihat bahwa ini adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Magelang yang sering mendukung kegiatan kita juga. Saya juga rajin belanja di sini. Dan di sini menjadi kesempatan emas buat kita bisa berjumpa dengan pengunjung secara langsung. Sehingga kita pengen mengenalkan lebih luas Kak, sebetulnya PWI Kota Magelang itu apa.
apa, terus kerja jurnalistik itu apa. Karena salah satunya radio HPM ini kita hadirkan untuk memberikan ruang kepada teman-teman penyiar bisa menunjukkan ya kepada pengunjung masyarakat luas bahwa ternyata kalau siaran itu nggak cuma cuap-cuap aja, tapi kita kan pasti ada gesturnya ya, kadang merem, kadang menjep Dan ya. banyak masyarakat yang tertipu ya. Tertipu. Bayangkan suaranya tuh, aduh. Iya, ternyata untuk menghasilkan suara yang aduhai kadang harus mangap-mangap juga ya. Oke. Dan dengar-dengar nanti malam juga akan ada PWI Award. Itu apa lagi itu? Nah, ini menjadi rangkaian kita bahwa festival jurnalistik ini memang tadi itu ya, eksploratif ya. Kita mengeksplor apa saja yang bisa kita kawinkan dengan kegiatan jurnalistik. Nah, ternyata sangat nyambung. Kita memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh yang memberikan dukungan besar terhadap hidupnya insan pers di Magelang. Kemudian kita yang spesial memberikan penghargaan kepada loper koran. Oh, itu juga penting tuh. Apalagi teman-teman pencetak nih sangat bergantung dengan mereka ya, jasanya gede banget ya. Kita sangat berterima kasih, ini wujud apresiasi tinggi kita sih sebetulnya kepada teman-teman loper koran atas kesetiaannya menjaga koran, majalah agar tetap sampai ke tangan masyarakat. Karya-karya kita bisa dibaca oleh masyarakat. Kalau nggak ada loper koran siapa lagi? Oke, ya kan? dan besok juga ada workshop ya, jurnalistik juga. Betul. Itu seperti apa tuh? Kalau misalkan masyarakat mau ikutan gabung, apakah juga bisa? Bisa sekali, kalau mau gabung bisa datang ke Atrium Mall, begitu ya. Terus nanti kita ada teman-teman yang siap akan melayani, memberikan informasi yang lengkap mengenai apa saja syarat dan ketentuan untuk mengikuti fotografi jurnalistik. Itu workshop sebetulnya kita hadirkan tidak hanya seni fotografi jurnalistik saja, tapi kita menghadirkan bagaimana membuat video yang hidup, yang eksploratif, yang edukatif, tapi juga atraktif, Kak. Jadi kita menghadirkan narasumber-narasumber hebat ya, dari eksternal maupun internal dari Persatuan Wartawan Indonesia. Dari Mas Anies itu untuk fotografinya, beliau ini sering menjuarai kompetisi nasional ya, betul ya Bu Ali ya? Iya, jadi ilmunya pasti daging semuanya, dan kita juga menghadirkan salah satu anggota PWI kebanggaan kita juga, ada Mbak Putri. Dia ini punya film Planet of Love. Ya, selain itu dia juga seorang presenter TV, sehingga akan berbagi tips bagaimana kita berbicara di depan kamera dan anti grogi. Dan itu berapa yang harus dikeluarkan untuk masyarakat kalau mau ikutan workshop jurnalistik ini, dan cara pendaftarannya seperti apa? Boleh di sini yang lagi mendengarkan di radio juga biar tergerak. Siap. Itu baru 2 loh yang aku sebutin. Padahal masih ada informasi daging lainnya. Itu kita juga menghadirkan teman-teman penyiar untuk memberikan materi tentang voice over. Kenapa kita hadirkan? Karena itu penting loh Pak. Dalam sebuah video, suara itu sangat menentukan minat seseorang untuk menyelesaikan nonton videonya. Ya, jadi intonasi seperti apa yang perlu kita ucapkan, kita bangun gitu ya, untuk membuat sebuah video yang menarik untuk kita simak gitu. Terus ada satu lagi sebetulnya, tadi udah seni fotografi ya. Terus ada soal mencari bahan-bahan apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat materi video kita itu bagus. Jadi sebenarnya pokoknya ini daging semua, dan itu cuma 100.000 coba. Untuk ilmu sehal itu kita cuma 100.000 Kak, dan itu mendapatkan sertifikat, seminar kit, dan juga kita banyak sekali hadiah yang akan kita berikan kepada teman-teman peserta workshop. Oke, tapi yang jelas itu tadi ya, kalau mau lengkap masyarakat Magelang atau sahabat tidak, silakan bisa klik link di YouTube channel PWI atau di Instagram PWI ya. Iya betul. Ya. Oke. Terakhir nih, harapannya untuk masyarakat yang biarkan datang ke Artos Mall Kak, dari ketua panitianya sendiri. Harus datang ke sini dan harus menjadi orang yang mengabadikan dan merasakan momen kali pertama festival jurnalistik dilaksanakan, dan tentunya ini dalam rangka Hari Pers Nasional tingkat Kota Magelang tahun 2025.
selain kita melihat seperti apa suasana festival jurnalistik, masyarakat juga bisa berbelanja di Artos Mall karena di sini juga banyak sekali promo-promo menarik yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi kita sangat lengkap. Oke, gitu, mantap sekali. Terima kasih Kak Puput. Ya, just untuk sahabat Tidars, jangan lupa hari ini dan juga besok bisa merapat ke Atrium Artos Mall untuk jadi saksi ya. Para wartawan Magelang yang sangat guyup banget gitu ya, bisa mengabadikan semua karya-karyanya, dan juga sahabat Tidars juga bisa nih cara siarannya kayak gimana, cara jadi presenter TV kayak gimana, cara nulis berita kayak gimana, termasuk bersama saya juga udah ada. Ini kita nyebutnya adalah wartawan veteran yang Magelang nih, karena tahun 80-an udah jadi wartawan nih Bu Ati ya. Udah jadi wartawan sejak tahun 80-an. Nah, ngeliat ini untuk pertama kalinya ya ada festival jurnalistik dari Bu Ati sendiri selaku senior. Seperti apa tanggapannya Bu? Ya, saya sangat mengapresiasi ya terhadap kegiatan festival jurnalistik ini, karena memang ini baru pertama kali diadakan mungkin di Indonesia ya. Mungkin loh ya. Banget kan sahabat Kita juga ya? tidak tahu. Tapi ya mungkin ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, karena seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Puput bahwa semuanya daging ya. Dari ada kecil-kecil dari jurnalis bagaimana mengedukasi anak-anak yang masih duduk di bangku SMP, sudah diberi pengetahuan tentang bagaimana sih jadi wartawan yang betul itu. Mereka taunya kan cuma jadinya ya, tapi prosesnya kadang-kadang mereka tidak tahu, dan mereka ternyata juga sangat mengapresiasi dengan kegiatan ini. Kemudian juga ada kegiatan lainnya ya, ada yang paling saya terharu itu adalah pemberian penghargaan kepada loper, karena di era digital seperti ini loper itu keberadaannya juga sudah semakin berkurang ya. Kalau dulu kan itu menjadi garda terdepan sebuah perusahaan supaya hariannya atau korannya itu dibaca oleh masyarakat, itu loper. Tapi sekarang semua sudah bisa menjadi loper karena sudah bawa HP. Tetapi kalau yang masih manual, masih koran seperti biasa, itu masih membutuhkan loper, dan itu tinggal berapa orang ya, kita sedikit ya, kasihan juga ya, karena mereka juga kehilangan lapangan pekerjaan juga. Iya. Itu. Dan kita sangat berterima kasih kepada loper koran karena mereka masih setia untuk mempertahankan profesinya. Oke, dan tentu Radio Tidar juga mengapresiasi nih, kapan lagi gitu diperkenalkan bagaimana sosok penyiar, bagaimana sosok radio gitu ya. Jadi masyarakat, terutama tadi ya Gen Alpha itu kan sangat tidak paham dengan radio. Ini juga salah satu upaya PWI Kota Magelang bersinergi dengan radio-radio yang menjadi mitra dari PWI Kota Magelang. Tapi buat ini 3 zaman ya, tahun 80, 90, era milenium, tantangan wartawan hari gini itu apa sih sebenarnya? Tantangannya banyak sekali ya. Di era digital seperti saat ini memang mereka itu dituntut untuk menyajikan berita secepat mungkin. Beda dengan saya dulu, kalau dulu kita cari berita hari ini, terbitnya baru besok pagi, dan itu ketika apa yang kita tulis terbit itu sudah merupakan kepuasan tersendiri ya. Tapi kalau hari ini misalnya kegiatan ini ya, detik ini juga harus sudah ditulis oleh wartawan. Jadi mereka memang butuh apa ya, fokus. Mereka meliput, kemudian mengolah, akhirnya menerbitkan. Itu jadi tantangan sendiri. Tetapi juga tantangan yang lainnya adalah media sosial. Nah, itu yang paling jadi PR bagi kita media-media mainstream ini, bahwa media sosial itu ternyata lebih banyak dibaca atau diamati atau dicermati oleh masyarakat luas. Padahal mohon maaf, kalau media sosial itu kadang-kadang hanya menyajikan berita itu hanya sekilas, dan itu yang ironisnya itu dipercaya oleh masyarakat luas. Jadi kita memang perlu mengedukasi, tidak boleh bosan-bosan bahwa memang kita sebagai media mainstream adalah benar-benar menyajikan berita yang aktual, yang benar-benar terjadi, dan tidak ada apa ya, pendapat kamu. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu ya. Bagaimana menurut kamu? Ini apa sih yang seperti itu? Itu kan pertanyaan, bukan menyajikan berita. Karena ini yang kadang-kadang saya agak kurang setuju ya, karena membuat masyarakat itu beropini, berasumsi yang tidak-tidak. Padahal kalau masyarakat itu mau lebih sabar, adalah mereka yang membacanya adalah dari media yang mainstream. Nah, ini PWI kan mengenalkan cara kerja
belajar jurnalistik sejak dini Nah, ya kan? betul sekali, Ya, ya. kan awal tadi. Nah, mungkin ini pesan dari senior untuk calon-calon jurnalis masa depan ini seperti apa buat nih? Ya, pesan saya tetap kalau cari atau ingin menyajikan informasi ya yang tepat, kemudian cari narasumber yang tepat juga, tidak asal sensasi ya, karena sekarang ini juga banyak yang sekedar sensasi, tetapi dia tidak memikirkan dampaknya seperti apa sih, kan seperti itu, hanya sekedar ingin meningkatkan follower atau algoritmanya biar tinggi, jadi mereka itu sensasi. Yang pasti adalah kalau ingin membaca berita, bacalah dari media yang mainstream. Banyak sekali media-media mainstream. Bukan berarti anti media sosial ya. Karena kadang-kadang memang media sosial juga sebagai sumber informasi juga. Tetapi lebihnya kita adalah media mainstream. Ketika ada informasi, kita menggali lebih dalam, kita sajikan dan kita mengungkapkan fakta. Ini loh yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi pesannya untuk anak-anak yang ingin jadi wartawan, tetaplah menjadi wartawan yang betul-betul punya etika jurnalistik, punya istilahnya menyajikannya dengan tata bahasa yang bagus, dengan bahasa-bahasa yang tidak, kalau sekarang ini kan banyak bahasa gaul ya. Nah, kalau bisa ya sesuai ini. ya betul. Ya kita memang seharusnya memang boleh mengikuti zaman, tetapi kalau seperti itu terus ya nanti bangsa Indonesia akan semakin tidak terdidik. Oke, terima kasih Bu Ati. Ini sekaligus wartawan dari Berita Magelang .id dan juga Radio Sinta. Pak Puput juga masih sukses di Radar Magelang. Ini ketua panitia HPN juga. Iya. Kerja HPN ini sangat ini banget ya, setahun terakhir ini digarap. Jadi harapannya sahabat Tidar dan juga warga Magelang silakan bisa datang ke Atrium Artos Mall hari ini dan juga besok. Dan juga nanti malam jangan lupa nonton di YouTube channel PWI Kota Magelang untuk tahu kira-kira siapa saja orang-orang yang berjasa di balik dunia pers di Kota Magelang. Jam 7 malam kamu Put ya? Jam 7 malam. Oke, ada yang mau disampaikan ke sahabat Tidar dan juga warga Magelang mungkin yang lagi nonton di YouTube dan dengerin di radio? Yang pasti kita pengen, karena kita sudah hadir di area publik, kita ingin masyarakat melihat festival jurnalistik ini, sehingga apa pesan yang kita ingin sampaikan itu sampai ke hati masyarakat. Seperti itu, sehingga kita ingin membangun budaya mereka mencintai kerja jurnalistik, sehingga ketika mereka mencintai karya jurnalistik juga, mereka akan menjadi orang yang melek informasi dan teredukasi, dan pastinya hidupnya akan selamat, insya Allah selamat dunia akhirat ya Bu ya. Nggak nyebar fitnah ya. Nggak nyebar fitnah, bener nggak Bu? Nggak terpapar fitnah juga, nyebar dan terpapar itu kan sama dosanya ya. Karena teman-teman PWI ini benar-benar melawan hoax Oke. dari siapapun itu. Buat untuk undangan ke masyarakat yang lain silakan. Untuk nanti malam misalnya. Nah, jangan lupa denger radio dong. Jangan lupa denger radio. Oh iya, jangan lupa nanti dengerin radio Tidar ya. Lokasinya di mana nih? Di atau Jalan Gatot Subroto nomor 1. depan Ampil ya. Jadi jangan lupa nanti simak terus YouTube channelnya Radio Tidar ya. Dan juga PWI Kota Magelang. Terima Dan kasih. PWI ya, selalu menyajikan berita-berita yang tentunya akurat. Ntar dimarahin Pak Ketua kalau Ya. ditanya kurang ini ya. Terima Oke. kasih Bu Ati, Ya, Pak Puput, selamat sama-sama. melanjutkan aktivitas. Dan juga untuk sahabat Tidar diingat sekali lagi ada di Magelang, jangan lupa hari ini dan juga besok. Ini jam 8 pagi sampai dengan 10 pagi sampai dengan 4 sore. Jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Oke, 10 pagi sampai 9 malam silakan bisa ke Atrium Artos Mall untuk belajar lebih banyak seperti apa radio, seperti apa TV, seperti apa para insan pers di media cetak juga, dan mana tahu bisa tergerak untuk jadi para wartawan, karena pilar keempat demokrasi adalah wartawan ya. Kalau gitu segini dulu untuk live event Hari Pers Nasional langsung dari Atrium Artos Mall. Kembali ke Luna di studio.